Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Ya, siang ini kita akan membahas karena terlalu banyak pertanyaan, berapa sih angsuran kredit KUR mikro seperti video kita sebelumnya yang pernah kita bahas. Nah, kali ini guys kita akan berupaya untuk teman-teman, kita akan coba menghitung besarnya kredit KUR mikro yang 10 sampai dengan 500 juta. Dan nanti kita akan coba membandingkan dengan kredit-kredit atau pembiayaan di Bank Syariah Indonesia itu seperti pembiayaan komersil, tapi ini lebih ke berbasis syariah. Nah, seperti video sebelumnya, teman-teman yang ingin melihat informasi pembiayaan Bank Syariah Indonesia itu dapat mengklik di bagian produk dan layanan. Tentunya hanya ada di menu Bank Syariah Indonesia, dan websitenya itu hanya satu ya. Jadi yang lain-lainnya itu uh, tidak benar kalau ada domain selain Bank Syariah, bankbsi.co.id, teman-teman. Nah, di bagian pembiayaan kita akan lihat pembahasan sebelumnya itu di bagian pembiayaan. Kita akan lihat di bagian KUR kecil ya. Kemarin ada beberapa menu ya, teman-teman bisa lihat di sini nih. Pembiayaan Bank Syariah Indonesia seperti video sebelumnya itu sudah lebih banyak ya menunya. Jadi di sini ada sub BSI KUR mikro, ada BSI KUR super mikro. Dimana limitnya dapat teman-teman lihat di video sebelumnya. Baik, karena kita akan fokus ke bagian BSI KUR mikro, KUR kecil ya. Di sini kita akan lihat. Nah, ini pinjamannya itu fasilitasnya itu sampai dengan dari 50 sampai dengan 500 juta, teman-teman. Nanti kita akan coba lihat marginnya itu atau bagi hasilnya itu berapa persen, kita akan coba hitung di bagian perhitungan. Tadi saya sudah buat beberapa perbandingan nih di sini, teman-teman bisa lihat. Abaikan saja, memang di jam istirahat nih teman-teman. Bukan istirahat ya, tellernya ya. Ini abaikan saja teman-teman, karena kita akan hitung langsung berapa banyak uh, margin yang harus kita bayarkan saat teman-teman melakukan pinjaman KUR. Baik, kita akan coba hitung di pinjaman berapa teman-teman biasanya ya. Idealnya itu biasanya dari 10 sampai 25 juta. Jadi kita akan coba hitung 4 versi nanti ya. Ini mikro. Ya, nanti yang minta nomor WhatsApp teller di sini boleh. Nanti saya akan bagikan di deskripsi, teman-teman bisa lihat siapa namanya. Nanti mungkin ada giveaway dari ibu ini. Lagi konten. Jangan gitu Kak Risa. Udah ya. Oke, kita akan lihat di sini teman-teman. Ini marginnya saya tutup ya. Jadi jika seseorang itu mengajukan pinjaman sebesar 500 juta, kita akan coba di 25 juta terlebih dahulu. Ya, jadi 25 juta itu berapa per bulannya? Uh, berapa per bulan ya? Dia itu dihitung dari durasi atau lamanya pinjaman teman-teman itu. Misalnya 25 juta untuk 3 tahun. Nah, ini yang biasanya dilakukan nasabah atau yang sering dimintakan oleh masyarakat yang pelaku usaha mikro. Jadi jika 25 juta untuk tenor 3 tahun, itu kita tinggal bagi saja teman-teman. 25 juta marginnya 2.385. Jadi totalnya itu per bulannya itu 760.000 ya teman-teman ya. Jadi ibu ini lagi pamer karena uh, baru dapat botol minum yang berlogo BSI. Baik, jadi cicilan itu seperti ini teman-teman. Nah, bagaimana kalau 25 juta 2 tahun? Kita akan coba hitung 25 juta 2 tahun. Di sini. Ya, kita hitung 25 juta untuk
kita akan lihat perbedaannya di sini teman-teman. Nah, ini total angsuran yang harus dibayarkan jika pengajuan kurnya itu 25 juta untuk 2 tahun. Terus satu lagi saya akan tampilkan pengajuan 25 juta untuk tenor 1 tahun, dan maksimalnya itu kita sarankan hanya untuk berlaku 4 tahun. Nah, ini angsurannya ya, teman-teman bisa lihat di sini. Jadi 25 juta kalau teman-teman hanya pinjam untuk 1 tahun itu besarnya hanya 2.149 atau 2.150.000 teman-teman. Kita akan coba tenor atau waktu terpanjangnya. Saya akan coba ambil 25 juta ini. Dan ini besarnya biaya pinjaman yang harus teman-teman bayar atau pelaku UMKM bayar pada kredit KUR ya. Ini KUR semua ya. Maaf, ini KUR. Saya lupa ganti ini dengan KUR. Di KUR syariah itu. Ya. Jadi ini dia. Jadi pinjaman 25 juta ya, atau ini saya ganti ya. Di sini biar mudah. Saya ganti di sini 3 tahunnya. Ini sudah otomatis. Nanti teman-teman boleh komentar di bawah pinjaman berapa yang mau kita hitung ya, silahkan. Nanti saya akan coba jawab di kolom komentar, atau tapi tentunya teman-teman harus subscribe dulu channel ini ya, sebagai ungkapan terima kasihnya. Insyaallah kita akan coba balas komentar teman-teman untuk dihitungkan secara manual. Nah, di sini kita bisa lihat teman-teman, 25 juta ya, 25 juta itu kalau saya ingin lunaskan setahun itu saya hanya membayar margin atau bagi hasilnya itu 795.000, dan ini bisa teman-teman lihat, ini perbedaannya margin dari tahun ke tahun, ini 2 kali lipat ya, 795 2 kali lipat, jadi dia itu memang dihitung per tahun. Nah, kenapa Bank Syariah Indonesia ada marginnya? Di marginnya itu karena sistemnya itu murabahah. Silahkan dikoreksi kalau kata-kata saya salah. Kalau dia itu di syariah, jadi itu sistemnya seperti akad jual beli atau sewa menyewa. Nah, yang membedakan dia dengan bank konvensional itu, saat teman-teman itu mengambil pinjaman di bank syariah itu, teman-teman kebutuhannya apa nih? Misalnya ingin beli sepeda motor. Nah, pada jangka tertentu ini, misalnya selama 1 tahun, di dalam waktu tenor 1 tahun itu, yang dianggap dengan margin itu adalah biaya sewa kendaraan selama 1 tahun teman-teman. Itu kalau karena prinsip di syariah itu ada sewa menyewa dan ada jual beli. Jadi kalau akadnya itu dengan jual beli, maka biaya 795.000 ini itu dianggap sebagai sewa kendaraan selama 1 tahun. Karena modal awal 25 juta itu selama 1 tahun itu adalah pembiayaan yang diberikan oleh Bank Syariah Indonesia. Jadi dia bukan terhitung ke bunga. Makanya penyebutannya adalah margin teman-teman. Nah, bagaimana kalau dia itu sistemnya jual beli? Nah, kalau dia itu jual beli, maka penghitungannya itu sama saja seperti teman-teman membeli sepeda motor, kemudian teman-teman mampu membelinya itu 1 tahun kemudian. Jadi di bagian ini selama 1 tahun itu teman-teman itu 1 tahun itu kepemilikan kendaraannya itu adalah milik BSI. Jadi selama waktu itu teman-teman juga dianggap membeli di kemudian hari atau melakukan sewa menyewa. Jadi itu yang membedakan bank syariah dan bank konvensional. Terus dia itu tidak berubah teman-teman. Nah, biasanya jika case-nya seperti ini, nanti pada tabel pinjaman teman-teman ada nilai akad seperti harga jual seperti ini. Ya, kalau dia mudharabah. Sistemnya murabahah ya, silahkan dikoreksi teman-teman. Artinya saya juga hanya membantu menghitung di sini. Jadi jika pinjaman awal teman-teman itu 25 juta seperti ini ya, nanti di sini akan ada harga jual. Saya terbalik buat harga beli dan harga jual. Nah, jadi harga jualnya itu adalah
Jadi yang harus teman-teman atau nasabah bayar saat melakukan pembiayaan itu adalah yang ini. Dan ini tidak akan berubah. Lagi misalnya teman-teman melakukan penyelesaian sesuai dengan akad 1 tahun, ya. Jadi selama 1 tahun itu teman-teman hanya akan menyelesaikan pembayaran sesuai dengan harga akad, yaitu 25.795.000 untuk 1 tahunnya, seperti itu. Jadi saya rasa sekilas dulu kita bahas. Nanti kita bahas lagi pinjaman besarnya, tapi nanti teman-teman boleh komentar atau minta dibagikan linknya, nanti saya akan misalkan tampilkan di deskripsi video ini, atau teman-teman bisa melakukan pertanyaan di kolom komentar ini untuk pengajuan pinjaman kur kecil ini, dimana nanti angkanya itu juga lebih kecil. Untuk syarat dan sebagai persyaratan-persyaratan pengajuan pinjaman di Bank Syariah Indonesia itu nanti kita akan coba bahas di video selanjutnya, dan jangan lupa like, subscribe channel ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.